Undervolt pijakan kalian agar listrik kalian itu bisa lebih hemat. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gunam Tech. Pada kesempatan kali ini, gue akan kasih tau kalian cara undervolt pijakan kalian yang tadinya boros agar lebih hemat. Dan di sini gue akan menggunakan RX 6950 XT sebagai pijakan yang akan kita pakai untuk undervolt. Langsung aja, let's go. Oke, cara undervolt pertama-tama kita harus masuk dulu ke AMD software Adrenalin. Tapi di sini sebagai introduksi gue pakai RX 6950 XT yang ini kurang lebih bisa mewakili RDNA 2.0 seperti ya semua RX 6000 series mulai dari 6600 sampai dengan 6950 XT. Oke, sekarang kita masuk ke tab performance ya. Kalau kalian baru masuk ini bisa langsung ke tab performance dan kalian masuk ke tuning. Nah, di sini kalian bisa menemukan tab tuning control ya. Di sini kita biasanya automatic karena kita mau undervolt GPU. Sebenarnya di sini ada dari software bawaannya undervolt GPU. Cuma memang kadang nggak work dan ya nggak bagus aja settingannya kalau kita pakai langsung di sini. Jadi makanya kita langsung pakai custom ya. Secara custom, langkah pertama dari tuning adalah kita membuat GPU tuning di sini kita enable dulu. Dan di sini ada advance control ya. Sebenarnya kalau advance control kita ubah jadi megahertz karena lebih mudah. Kalau kita pakai presentasi kayaknya nggak begitu agak susah membacanya, maka kita ubah menjadi advance control dan megahertz. Nah, di sini. Jadi di awal kita tentukan dulu berapa clock frekuensi yang akan kita gunakan seperti di sini. 2654 kita bulatkan jadi 2600 ya. Dan untuk minimal frekuensi kita mengurangi maksimum frekuensi dikurangi 100 yang berarti 2500 ya. Nah, di sini. Jadi nanti kalau misalnya berapapun max frekuensi default dari GPU kalian bulatkan saja ke angka ratusan yang paling kecil. Lalu setelah itu untuk minimal frekuensinya adalah 100 di bawah maksimal frekuensi itu. Dan juga untuk voltasenya, jadi saat kalian sudah seperti ini, kalian jalankan benchmark ya, pakai MSI Afterburner kalian jalankan sebagai contohnya. Oke, di MSI Afterburner pastikan kalian sudah mengaktifkan monitoring di sini. Kalian aktifkan agar kalian bisa melihat berapa konsumsi daya dari si GPU kalian itu. Kalian pastikan kalian masuk ke setting, lalu monitoring, aktifkan on screen display ya. Nah, kita sudah menentukan 2500 sampai 2600. Nah, setelah ini baru kita turunkan voltasenya sedikit demi sedikit ya. Jadi ini kan kita agar mencari, jadi kita turunin sampai dia crash ya. Dan di sini gua nggak bakal praktekkan sampai crash karena emang gua udah dapat settingan yang emang gua bisa pakai. Jadi gua demonstrasikan aja sedikit. Jadi kalian kurangi di awal, boleh kalian ambil 10 mV apply change, kurangi lagi 10 apply change, kurangi lagi 10 apply change. Nah, dari sini mulai kalian kurang 5 mV apply change, 5 mV apply change sampai itu crash ya. Dan gue udah mendapatkan titik pas yang gue pakai yaitu adalah 1130 ya. Untuk stabil gue mendapatkan undervolt di GPU ini. Jadi setiap GPU itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari kalian dapat crashnya di mana. Nah, setelah itu kalian balik lagi ke milivolt voltase yang sebelumnya. Nah, kurang lebih kurangin satu atau tambahin satu, nanti kalian akan mendapatkan settingan undervolt yang sesuai dengan kalian. Nah, ini gua udah pakai ini. Oke, ini demonstrasi aja. Nah, sebenarnya ini tuh bukan yang terendah. Jadi kalau undervoltnya itu pengen kalian itu lebih hemat lagi, itu kalian bisa turunkan lagi karena ini kan clocknya masih lumayan tinggi, yang berakibat voltasenya juga harus nggak bisa kalian turunin serendah-rendahnya. Jadi caranya itu kalian bisa turunkan 100 sampai 200 maksimal frekuensinya. Jadi gue udah nyoba. Oke, let's say kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa turunkan itu lebih ke kurangi 200 maksimal frekuensinya, berarti 2400 ya. 2400 jegrek. Nah, ini juga dikurangi minimal frekuensinya. Maksimal frekuensi dikurangi 100 yaitu adalah 2300. Baru setelah itu kalian bisa turunkan lagi voltasenya, turun sampai kalian dapat crash. Dan di sini gua sebenarnya dapat sweet spotnya di sini gua dapat sweet spot di 1090 ya, 1090. Nanti gua bisa
stabil saat menjalankan benchmark dan untuk main game. Nah, nanti kalau saat kalian itu coba dan emang saat main atau saat pakai aplikasi ini kerasa nggak stabil, flicker atau mungkin crash, itu kalian bisa naikkan voltage-nya lagi. Nah, kita nggak cuma undervolt doang di sini dan kita akan overclock. Nah, yang kita overclock ini bukan frekuensi dari si GPU-nya, clock speed-nya, tetapi kita akan overclock VRAM-nya. Jadi di sini kita enable dulu VRAM tuning dan di sini advanced control-nya kita naikkan. Nah, caranya tambahkan saja 10% dari clock speed VRAM-nya lalu dibulatkan ke angka terkecil. Oke, let's say di sini berarti 2000 tambahin 10% berarti ditambah 200 ya. Berarti jadi 2448 ya kan. Nah, jadikan 2400 aja. Nah, jigger tambah 2400 apply. Nah, dengan begini kita sudah mengundervolt dan mengoverclock ya. Mengundervolt dan mengoverclock GPU. Jadi, kita mengurangi konsumsi daya. Di lain sisi kita juga menambahkan performanya. Oke. Nah, apakah sudah sampai situ? Belum. Kita akan tuning lagi kipasnya ya, karena ini undervolt ini agar GPU itu loadnya lebih ringan karena diberikan voltase lebih rendah, dan juga agar temperatur dari si GPU ini lebih adem. Makanya di sini fan-nya kita tuning dan nyalakan advanced control-nya. Nah, sebenarnya settingan gue ini cukup agresif ya. Saat dia udah temperaturnya 90-an, dia fan-nya itu akan berputar sampai dengan 100%. Jadi ini sebenarnya baik ya, bagus, karena memang ini akan menjaga si chip dari si GPU-nya itu lebih adem. Cuma nanti kalian bisa atur sendiri aja, itu terserah kalian bagaimana, apakah kalian mau silent atau mau agresif seperti yang gue punya. Cuma emang gue sarankan sih ambil yang agresif seperti ini, atau bahkan seperti ini ya. Nah, ini lebih agresif, yang berakibat nanti ya pasti fan-nya akan sedikit lebih kencang bunyinya, tetapi GPU kalian akan lebih adem. GPU kalian akan lebih adem karena saat temperatur itu 62 di sini, si CPU fan itu akan berputar 60% ya, 60%, dan itu akan kencang sekali. Apalagi kalau kalian pakai satu fan. Cuma kalau dua fan harusnya lebih adem, dan ini 3 fan nggak begitu banyak bunyinya. Tapi itu akan berakibat bagus ke GPU dan GPU akan lebih adem. Oke. Ini kita sudah tuning fan dan power tuning kita tinggalkan saja ya. Power tuning kita tinggalkan saja. Jadi seperti inilah settingannya. Kalian bisa lihat kalau settingannya itu undervolt-nya ingin mencari konsumsi daya yang sangat rendah, ambil min 200 dari yang sebelumnya tadi 2600 ke 2400, dan ini dikurangi, ini jarak 100 terendah untuk minimal frekuensi. Kalau kalian mau agak lebih performa lagi, performanya nggak banyak hilang, ini gue udah dapat sweet spotnya di seperti ini. Voltasenya ada di 1130 dan di ininya 2600, dan minimal frekuensinya ada di 2500. Nah, ada pertanyaan, Bang, berarti kalau gini minimal frekuensinya kan 2500, berarti dia akan jalan 2500 terus dong? Enggak, 2500 min frekuensi itu akan berlaku saat kalian menjalankan aplikasi yang base-nya itu adalah 3D. Jadi saat kalian menjalankan aplikasi yang base-nya 3D, dia akan jalan di minimal frekuensinya 2500. Jadi seperti itu. Nah, saat kalian sudah dapat settingannya, kalian bisa apply change dan bisa jalankan dulu benchmarknya. Kalian jalankan satu benchmark, apa terserah kalian. Saat benchmarknya itu stabil atau kalian main game gitu kan, kalian bisa save. Kalian bisa save settingan kalian. Lalu nanti saat kalian itu, sebenarnya saat kalian booting ini akan otomatis terload presetnya. Cuma kalau nanti tidak terload, kalian bisa buka presetnya, proceed. Oke, seperti itu. Dan ini dia hasilnya.
Ya itu dia video Undervolt kali ini. Kalau kalian suka boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Go 6 Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.